Selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari Pak Rudi tentang text based function. Silakan Pak Rudi. Oke, kita langsung share screen nih Pak. Langsung, sudah jadi co-host. Oke. Saya langsung share screen aja. Pada pertemuan kali ini, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan text based function? Itu fungsi Excel yang digunakan untuk mengatur sebuah teks, memisahkan, menggabungkan, dan lain sebagainya. Nah, kapan kita bisa menggunakan text based function? Itu pada situasi tertentu. Ketika apa? Misalkan di situ ada primary key yang menyimpulkan sebuah kode kayak KTP. KTP itu kan ada kode wilayah, baik dari pulau, provinsi, kemudian kabupaten sampai ke kota. Nah, akan itu kemudian akan mengcompile itu menjadi satu bagian lagi. Lalu apa aja yang dikenal dengan text based function? Itu ada left, right, mid, kemudian ada lagi concatenate. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung aja ya Pak dan rekan-rekan. Langsung. Nah, misalkan di sini nih, di kasus yang sudah ada di layar teman-teman semua, di situ ada SKU number. Saya ingin mengambil supplier ID. Nah, supplier ID ini kita ambil dari sebelah kiri nih. Sebelah kiri 3 teks, yaitu ACM. ACM ini menyimbolkan sebuah supplier ID. Gimana caranya? Karena teks tersebut ada di sebelah kiri, kita menggunakan left. Jadi sama dengan left. Teksnya mana nih? Kita harus select dulu sel pada teks yang akan kita ambil. Kemudian kalau di tempat saya menggunakan titik koma, nanti di teman-teman bisa menggunakan koma atau titik koma sesuai dengan komputer yang berlaku ya, aturan di komputer yang berlaku. 6 charge itu kita ambil 3, karena apa? Kita mau mengambil 3 karakter, 1, 2, 3, ACM. Sehingga kita tuliskan left, kemudian di situ teks referensinya atau kita sel referensi, kemudian jumlah karakter yang akan kita ambil, kurung tutup, enter, maka akan muncul ACM. Bagaimana dengan part? Part itu kita ambil gimana Pak Wondi? Kalau saya manual Pak Rudi, saya tulis ACM sendiri, 110 sendiri, terus WW sendiri nanti. Kalau manual capek Pak. Iya, ternyata ada caranya ya. Ada Pak, ada. Jadi nggak usah manual kalau kayak gini, ada caranya. Oke, sip. Ini berarti cuma ngambil ACM-nya aja dari situ ya? Iya Pak, ini cuma ngambil ACM. Nah, ada juga case-nya yang mau ngambil BW ini Pak. Iya. Yang dari kiri nih. Iya. Kalau left kita ambil dari kiri, right kita ambil dari kanan. Ini untuk menghafalkan, left itu kiri, right itu untuk mengambil dari kanan. Misalkan di sini produk code, teman-teman. Misalkan di sini, right, mirip dengan left, cuma left itu kan ambil dari kiri, kalau right ambil dari kanan. Teks referensinya, kemudian berapa nih? WWW itu ada 2. WW. WW. Jadi kita isikan 2. Oh, ambil 2 doang ya? Ambil 2 doang tapi yang dari kanan Pak. Ya. Kalau left dari kiri. Asik nih. Berarti kalau untuk first name, middle name, last name enak ini Pak? Iya Pak, bisa Pak. Jangan nulis lagi 2 kali kerja nih. Betul. Untuk penanganan middle name, kemudian last name itu khusus. Nanti kita akan pelajari deh Pak. Oh iya, siap. Nah, lalu bagaimana untuk mengambil yang dari tengah nih Pak? Ini kan PR besar, kita sudah bisa dari kiri sama kanan. Lalu yang dari tengah gimana? Nah, untuk dari tengah, ingat bahasa Inggris tengah itu mid. Jadi kita bisa menggunakan sama dengan mid atau middle. Mid itu berasal dari middle. Teks referensinya. Nah, yang berbeda di sini nih, kita mau ambil start number-nya tuh yang keberapa, karakter nomor berapa. Misal 1, 2, 3
4. Kita mau ambil 110 ini. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan 4. Kemudian berapa karakter? 110 itu ada 1, 2, 3. Ya. 3 karakter. Kita tutup, kita enter. Kita salah memposisikan, Pak. Misalkan kita anggap ACM 1, 2, 3. Kita isikan di sini start nomor 3, maka M-nya akan ikut. Jadi M11 jadinya. Ya, huruf ketiga ya. Karakter Ya. ketiga. Betul. Jadi karakter 6 itu memulainya dari mana? Ini harus diperhatikan karena banyak salahnya tuh di sini. Di start 6. Untuk penggunaan rumus mid atau middle. Lalu saya kebutuhannya ada beberapa juga yang menghitung jumlah karakter, Pak, untuk validasi. Number karakter. Ya, seperti halnya kita akan menghitung KTP. Itu berapa karakter sih NIK itu? 16. 16. Kalau misalkan di situ ada yang input 15 berarti salah. Salah. Nah, ini penting. Sederhana tapi penting. Kita bisa menggunakan apa? LAN. Namanya formula LAN. Oh. Penerapannya sederhana, yaitu tinggal sama dengan kemudian LAN. Teksnya yang mana? Katakanlah SKU number. Di sini kita akan mendapat ternyata di SKU number itu ada 8 karakter. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau nggak 8 salah Pak Rudi, karena kan kode harus sama jumlah karakternya. Betul. Karena bisa juga seperti ini, Pak. Dari penglihatan kita nggak kelihatan. Contoh, kita kasih spasi 2 kali. Dari penglihatan kita nggak kelihatan. Oh. Operasi masalahnya Pak Rudi. Betul, tapi kalau dengan formula LAN dia akan berubah. Kelihatan. Dia akan kelihatan di sini. Di right, dia juga akan kelihatan spasinya hilang 2. Iya. Ada spasi 2. Ada kelebihan. Betul. Nah, Balik lagi. sampai sini dah. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sesuai janji, singkat. 8 menit. Taruh ke bawah, tak Rudi tarik ke bawah, ada yang aneh nggak? Tarik ke bawah. Oke. Sampai bawah. Pastilah ada yang aneh. Oh, ada yang salah tuh. 10 karakter. Nah, kita bisa mengkombinasikan ini sekedar tambahan aja ya, Pak. Ya. Jika N, ini saya menggunakan rumus kombinasi SKU number. Jadi jika jumlah karakter dari SKU number itu lebih dari 8, maka salah. Kalau dia di antara 8, maka benar. Ini kenapa 2 Pak Rudi? Nah, Oh iya, ada yang salah nih Pak di sini, Pak. nah, Benar. tarik Kita deh. kopas. Dan di sini udah Oke. ketahuan, Pak. Atau lebih enaknya lagi, lihat benar salah tuh masih bingung. Kalau salah nongol, kalau benar ya sudah nggak ada gitu kan. Bisa jelas. Atau dikasih warna kayak apa kayak gitu ya. Betul. Itu bisa di conditional formatting. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai conditional formatting ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, inilah fungsi dari LAN. Sederhana tapi sangat membantu. Begitu. Asik juga ya. Saya kalau kayak gini capek Pak Rudi, yuk kita pisah ACM doang. Partnya aja, terus studi 2 tuh manual. Itu salah enggaknya nanti juga nggak ngerti. Betul. Segala macem. Nah, ada juga kondisi yang lebih unik, Pak. Nah, Seperti halnya di kasus ini. Patrick. Kemudian ada Joe, kemudian Bear, kemudian Joe lagi, kemudian Martin. Saya ingin mengambil first name. nah, Saya coba menggunakan left karena first name ada di sebelah kiri. yes. Left. Normalnya ketika saya menggunakan left text, saya akan menghitung jumlah karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karakter. Kemudian saya tarik ke bawah. Duh, ternyata berbeda-beda, Pak. Ya.
Namanya orang beda-beda Pak Rudi, nggak 7 karakter semua itu. Iya. Jadi kita kadang-kadang menerima kesulitan di sini, Pak. Nah, oleh karena itu kita akan memodifikasi fungsi ini. Ya. Ada sebuah fungsi yang dinamakan dengan search. Bahasa Indonesianya search kan pencarian ya Pak ya. Ya. Jadi cara saya untuk menghafal coding, untuk menghafal formula itu dari Inggris ke Indonesia. Saya artikan aja seperti itu, pencarian. Apa yang akan kita cari? Kita harus mencari sebuah perbedaan di sini yang memisahkan antara first name dan last name, yaitu karakter spasi. Iya, ada spasinya. Betul. Kita bisa find text. Apa yang akan kita cari? Spasi. Terus buat lagi. Kemudian teks mana yang akan kita cari spasinya? Teks yang ini loh. Ya, yang itu. Start name-nya gimana? Hiraukan saja sementara ini. Kita enter. Benarkah spasi itu ada di nomor 8? Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Lalu bagaimana mengkombinasikannya nih? Kita tahu left itu mengambil karakter dari sebelah kiri. Seandainya kita ambil 8, karena sesuai dengan search tadi, 8 karakter, maka dia akan menghasilkan Patrick. Nah, kita coba tarik ke bawah nih, yang search. Loh, dia ternyata bisa berbuat dinamis. Ya, dinamis. Nah, berarti ini bisa kita terapkan nih di sini. Oh iya. Search. Apa yang kita cari? Spasi. Teks yang mana? Yang itu A2. Kita enter. Kita coba tarik ke bawah. Ternyata. Nah, jadi deh. Nah, kasus ini berbeda dengan last name. Right. Lain Pak, ini lain. Lain. Kita ingat kembali teman-teman. Tadi untuk menghitung karakter, jumlah keseluruhan karakter pakai apa ya teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Len. Mas Raihan ya? Rehan nomor berapa? 08 Pak. Ya. Kelas apa Mas? D20 Pak. Oke, makasih. Oh, Kita C20. coba, Pak. Aku nggak punya daftarnya. Nah, ketik dulu aja Pak, nggak apa-apa. Oh iya, tak tulis saja ya. Rehan. C20 nomor berapa? 10 berapa tadi? 8 ya? 08 Pak. Oke. Sip dah. Oke, saya lanjut. Tadi Mas Rehan menyarankan len, Pak. Oke, len itu untuk menghitung semua karakter. Kita coba, len. Referensinya ini saya tarik ke bawah. Nah, di sini kita harus bermain logika. Search itu tadi menghitung dari sisi kiri sampai ke karakter tertentu yang kita cari. Sedangkan len dia menghitung seluruh karakter yang ada. Sedangkan last name kita akan mencari yang sebelah kiri. Tapi dicari yang sebelah mana? Gimana Pak? Last name kanan toh Mas? Pak. Last name kanan Pak. Mohon maaf. Kanan, right. Ya. Kita coba pakai formula right dulu. Right. Teksnya ini. Kita hitung. Yang saya ingin ambilkan dari M ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ingin mengambil 7 karakter. Ya, dapat. Kalau saya samaratakan, Nah, aduh, kayak pertama tadi. berantakan. Nah, di sini ada solusi nggak dari teman-teman berdasarkan dari karakteristik rumus yang sudah saya jelaskan tadi? Kayaknya pakai search juga deh, Pak. Harus pakai search. Oke, saya tampung deh, Pak. Pakai search. Itu yang sebelah kanan dong, itu jangan dibuka, jangan ditakutin. Yang itu kan search untuk yang first name, sekarang search untuk last name. Oke. Search untuk last name saya tampung dulu ya, Pak. Oke. Kalau dari teman-teman lain gimana? Ada nggak solusi yang ditawarkan? Oh, iya ya, gimana ya? Dari kanan cari spasi. Kalau
lain dikurangi search gimana Pak? Len dikurangi search. Saya coba dulu ya, bisa nggak pengurangannya? Len Logis. dikurangi search. 7 Pak. Kita ketemu 7. Di sini ketemu Cocok. 8. Apa tapi magang apa tuh? Udah bilang Bukan apa sih? Orang lah. Nah, kita coba sebagai pembanding. Saya akan di sini buat last name. Baru. Saya coba menggunakan saran dari Mas Rehan, Pak Ponti, sama saran dari Pak Ponti juga. Oke, kita coba try. Numbernya ini. Kemudian saran dari Pak Ponti dulu, search. Find text-nya spasi ya Pak. Kemudian saya akan menggunakan teks referensinya ini. Saya tutup. Saya tarik ke bawah. Sukses enggak nih? Wah, ternyata kacau. Berantakan. Masih kacau. Kacau. Kita coba pakai solusinya Mas Raihan, Pak. Bagaimana kalau len dikurangi Insert. len yang ini dikurangi search. Ternyata malah bener Mas Raihan, Pak. Iya benar. Nah, inilah fungsi dari len. Ketika kita kombinasikan di sini, ternyata dia bisa memisahkan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Itu nanti berarti tugasnya ngerjainnya nggak usah sejauh ini ya. Yang penting name, first name, last name gitu aja Pak Rudi ya. Yap, betul. Cuman ada set sama len yang belakang-belakangnya nggak usah. Iya, ini hanya untuk menjelaskan logika. Nah, Supaya teman-teman nggak langsung gamblang, tahu-tahu kok ini search kurang len. Nanti kan teman-teman nggak bisa mengerjakan kasus yang lain. Oke? wah ini kalau misain nama ribuan orang ya enak ya, cepet banget ini. Iya Pak, jelas. Bukan cuma memisahkan Pak. Karena di kasus kita ada juga yang menggabungkan Pak. Wah ini. Kita udah memisahkan tadi, terus kita pengen menggabungkan lagi, mengcompile ulang lah. Karena apa? Kadang-kadang kan ada yang pakai middle name. Ya betul. Sedangkan kita butuhnya first name sama last name. Nah, kita ingin menghilangkan middle name. Oke, kita bisa tadi menggunakan kombinasi tadi. Ya. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan setelah kita pisahkan antara first name, middle name, kemudian last name. Nah, kita ingin menggabungkan first name sama last name. Caranya gimana? Ada sebuah rumus yang dinamakan concatenate. Concatenate. Yap, Bacanya apa tadi? Gimana Pak Rudi? concatenate. Concatenate. Oke. Nah, di sini hanya ada sebuah teks. Logikanya cuma kayak gitu karena ini menggabungkan teks. Apa yang ingin kita gabungkan? Misalkan di sini last name terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan titik koma. Kalau di laptop teman-teman mungkin menggunakan koma. Kemudian saya gabungkan dengan first name seperti ini. Ada yang aneh nggak dari teman-teman? Ada spasinya, Pak. Oke, Mbak Tami, kira-kira kalau saya ingin menambahkan spasi, saya harus menggunakan apa, Mbak Tami? Di tengah yang B3 sama C3 tuh dikasih petik 2 spasi. Ketik apa dua, sih spasi seperti ini, Iya, kemudian titik koma. titik koma. Oke, Mbak Tami. Tami, Mbak Tami kelas apa? Kelas A20 Nomor 35. 035. Oke. Iya. Oke, sip. Dah. Makasih Mbak Tami. Kita coba ya Mbak Tami usulnya. Ya. Ternyata ada spasinya. Jadi usul dari Mbak Tami itu tepat sekali. Oke. Kalau kita ingin menambahkan spasi di sini ya kita tinggal tambahkan petik 2. Spasi petik 2. Oh, jadi petik 2 itu rumus untuk di tengah-tengahnya sesuatu. Tak pikir kalau kosong ya kosong, di bulannya spasi yo. Iya. Sebetulnya baik Pak Ponti dan teman-teman, petik 2 itu menyimbolkan bahwa ini yang saya mau insert adalah teks. Kalau saya ganti angka gimana?
sebetulnya tanpa menggunakan titik petik 2, saya masukkan 1, 2, 3 seperti ini, dia bisa. Itu hanya berlaku untuk angka. Oke. Ada saran lain nggak selain concatenate untuk menggabungkan teks? Ayo. Tapi masa full name-nya Smith Howard, Pak? Kan harusnya Howard Smith. Howard Smith. Oke. Kalau seandainya Howard Smith, berarti yang kita gabungkan di sini adalah first name dengan last name. Ya. Nah, saya ingin barangkali ada usulan dari teman-teman, ada nggak formula lain selain concatenate untuk menggabungkan teks? Kayaknya kalau dari pertanyaan Pak Rudi ada jawabannya, cuman aku nggak ngerti rumusnya apa. Ayo, yang tahu keaktifannya double ya ini, Pak. Ya, Karena alternatif lain ini, Pak. Ayo, ada nggak teman-teman yang tahu? nggak pakai konstantinnya. Punya Pak. Siapa itu? Mas Raihan? Bapak belum nyampe punya. Oh, belum nyampe. Oke. Ini, selain concatenate, ada formula simple. Kita menggunakan sama dengan, kemudian first name, berikan tanda dan. Seperti saran Mbak Tami tadi, kalau ingin memberikan spasi, petik 2, spasi, petik 2. Kita berikan dan lagi di sini, kemudian last name. Sama. Enak. Sama kan? Jadi kedua ini boleh digunakan sama, mau concatenate mau dan, tinggal tergantung situasi kondisi yang dibutuhkan teman-teman. C, B, B, C itu tinggal bolak-balik sesuai kebutuhan. Yap, Yes. bisa dibolak-balik, terus kita tinggal tarik ke bawah. Jadi deh. Jadi, nah ini ada beberapa yang kosong ini. Oh, belum ketarik Pak. Nah, gitulah kurang lebih. Ini tinggal ditarik ke bawah aja. Gitu. Nah, kadang-kadang juga Pak, file yang kita kerjakan itu nggak aman. Karena apa? Ada file-file rahasia yang harus kita lindungi juga. Betul. Nah, inilah yang penting. Tapi apa? Dalam melakukan protecting cell, katakanlah di sini, saya tuh ingin merubah angka ini supaya bisa masih jalan. Karena apa? Ketika kita memprotecting, kita coba ya, protecting ada di formula. Di formula ada nggak ya? Karena ada banyak jalan menuju Roma. Mohon maaf ini saya diganggu oleh apa itu namanya dari Zoom. Nah, kita bisa masuk ke tab review. Kemudian kita bisa memilih dua tab ini, protecting sheet atau protecting workbook. Ketika kita menggunakan protecting sheet, berarti sheet ini yang akan kita kunci. Kalau workbook, itu workbook kita yang akan kita kunci. Semuanya, semua sheet. Semua sheet, tapi bedanya workbook ini hanya mengunci struktur. Kita tidak bisa mendelete, mengcopy worksheet dan lain sebagainya, hanya strukturnya saja. Tapi kita masih bisa melihat. Kalau protecting sheet, dia hanya mengunci satu sheet. Misal di sini. Saya kasih 1 2 3, 1 2 3. Kemudian di sini saya beberapa saya centang. Nah, di sini bisa teman-teman pilih sendiri apakah hanya sel yang terkunci atau sel yang unlock. Format sel bisa enggak, diperkenankan enggak kalau dikunci dan lain sebagainya, ada pilihan sesuai kebutuhan. Saya oke. Nah, di sini ketika saya akan mengedit itu tidak bisa, Pak. Halo. Pasti ada pemberitahuannya. Sedangkan kebutuhan kita harus menginput ini di sini. Untuk apa? Sehingga data yang kita pentingkan untuk melindungi formula ini supaya tidak error. Ya, takut kepencet apa gimana gitu. Betul. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita unlock dulu nih, 1 2 3. Kemudian pada range yang akan kita bisa edit, kita perlu blok dulu. Kemudian teman-teman bisa ke tab home, bisa lari ke format. Nah, di format ini ada log cell yang tercentang. Log cell ini harus kita lepas centangnya.
Tujuannya untuk apa? Untuk tadi di penyesuaian aktivitas protecting. Jadi ini harus dipastikan dulu lognya tidak tercentang. Oke. Setelah itu kita kembali ke tab review. Kemudian kita protecting sheet. Tetapi di sini select lognya kita hilangkan. Kemudian kita isikan password yang harus sama. Kita coba. Oke. Ketika kita edit ini 10.000, ternyata bisa. Tetapi ketika saya mengedit hal-hal lain di sini, itu nggak bisa. Karena apa? Dia tidak ada di range tertentu yang saya proteksi. Nah, lalu apa bedanya ketika kita melakukan sebuah protecting di workbook? Nah, dia hanya mengunci struktur. Sheet cannot be moved, delete, hidden, unhide, or rename. New sheet cannot be insert. Jadi dia hanya ya workbook ini aja yang bisa digunakan, hanya fitur ini yang bisa digunakan. Nah, ini biasanya ada di Excel yang menghasilkan keuangan, informasi-informasi keuangan gitu. Kita kasih contoh deh, 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya coba delete di sini. Nah, biasanya di klik kanan ini terus ada delete. Oh, ternyata nggak bisa ini. Blur. Kalau blur nggak bisa difungsikan. Betul, Pak. Udah keblok. Anda juga kalau teman-teman menggunakan Windows itu di file, kemudian nanti di sana ada protecting. Protecting di situ digunakan untuk mengunci satu file Excel ini. Kalau di Mac dia menggunakan file kemudian password. Nah, di sini kita hanya tinggal memberikan password aja. Ketika teman-teman membuka file tersebut, maka akan diminta password security. Ya. Sebenarnya apa? Untuk memproteksi file. Nah, mungkin materi dari saya sekian, Pak Ponti dan rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan, soalnya singkat toh. Nah, enak loh. Pas 30 menit ini, Pak. Ya, saya paling 15-an. Oke. Anda nggak pertanyaan nih dari teman-teman? Silakan, mau tanya dulu. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Belum, ada, Pak. Pak. Belum Oke. ada, Pak. Oke, kalau gitu lanjut ke tempatku ya. Siap. Angkat, Pak. Ya, jadi auditing Excel worksheet. Nah, saya buka filenya dulu, lalu saya share. Oke, kalian belum bisa lihat filenya ini, nanti saya share di mana? Di Smart ya. Jadi file yang kalian download itu yang kalian kerjakan juga gitu. Nanti ada perintahnya di situ. Jadi namanya Excel 103 Advanced Exercise. Nah, kita ke sini sebentar, saya share dulu. Nanti lupa ngomong lagi. Sudah telanjur ngomong ternyata belum share. Oke, screen. Nah, gitu. Udah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini itu filenya itu masih sama dengan yang Pak Rudi tadi ya. Cuman kalau Pak Rudi kan tadi kosongan sudah dikerjain. Ini tadi apa sih? Fungsi apa tadi Pak Rudi ini? Yang left, mid, right ya, sama jumlah karakter. Tadi kalian harusnya masih ingat. Terus search ya, kita misah first name sama last name. Concatenate. Oh, apalah itu. Aku lupa tadi, menggabungkan lagi gitu, concatenate gitu, concatenate ya. Nah, saya kebagian yang formula auditing sama watch windows gitu. Nah, kita lihat nih sekarang. Apa aja sih fiturnya ya? Jadi kita bisa mengecek formula gitu ya. Namanya pakai formula auditing. Kalau kita meriksa kerjaan atau segala macam di format yang seperti ini, kita bisa ngelihat supaya lebih clear, supaya kalau ada kesalahan tuh bisa kita monitor gitu ya. Nah, fitur-fitur itu adanya di mana? Yaitu kita klik, setelah kita buka file ini, kita klik formula ya, ini formula di menu, terus di bawahnya menu itu ada formula auditing. Nah, sebelah sini nih. Ya.
Nah, ini buat apa sih? Nah, misalnya kita mau men-trace precedence. Precedence tuh ya suatu rumus yang menjelaskan rumus itu dari mana asalnya. Dan nanti untuk apa gitu ya. Ini rumus ini digunakan untuk apa gitu ya. Kalau dependence, angka yang kita klik itu nanti digunakan untuk mana. Tapi kalau precedent asalnya dari mana? Nah, kita buktikan aja. Misalnya nih, satu nih. Kalian masih ingat kan file ini? Ini tugas minggu lalu apa minggu lalu lagi ya? Minggu lalu, Pak. Minggu lalu, Pak. Minggu lalu, Pak. Nah, jadi kalian masih ingat siapa yang mencapai target, siapa yang dapat bonus. Dengan apa nih kemarin, rumus apa nih namanya kayak gini-gini nih? Fungsi Oke. if ya, fungsi if sama fungsi n. Terus kasih nama apa? Kasih nama apa kemarin ini? Kasih nama apa nih? Goal sama apa? Week 1. Kita kasih nama toh. Ya, jadi pakai nama ya. Oke. Nah sekarang kita mau lihat misalnya kalian mau lihat rumus ini yes itu dari mana sih gitu ya. Oh, yes itu bisa kita klik trace precedence. Nih yang ini. Klik. Oh, yes itu targetnya tuh 34.000. Oh, si James ini 36.000, makanya yes gitu loh. Ya. Itu namanya precedence. Kita klik 2 kali bisa nggak? Kita klik lagi. Klik. Oh, ternyata total ini itu dari week 1 sampai week 4 gitu ya. Totalnya ke sini. Ya. Kita klik lagi bisa nggak? Oh, udah. Mentoknya di situ. Jadi yes itu menggunakan penjumlahan dari week 1 sampai week 4, totals, terus kita jodohkan dengan monthly goal. Nah, itu namanya trace precedent. Trace itu kita lacak ya. Ya, kita lacak asalnya dari mana itu. Precedence. Ya. Nah, terus kita bisa juga lacak yang bonus sama. Kita klik misalnya trace precedence. Oh, dari sini toh, oh penjumlahan ini semua ya sampai yes, berarti kalau yes dapat bonus. Kalau no, no bonus. Tapi yes juga aja yang no bonus, tergantung perhitungan setiap minggunya yang kemarin minimal $8.000 gitu. Ya, itu namanya trace precedent. Ya, cara ngapusnya gimana? Ya klik aja langsung ini loh, remove arrows. Klik, nah hilang deh rumusnya. Apa panah-panahnya itu penjelasannya. Jadi kita bisa coba yang mana aja, misalnya yang ini ya, weekly total. Kita trace, oh ini penjualan dari sini ke sini toh. Ya. Trace lagi, oh yang total sini penjualan dari week 1 sampai week 4. Trace itu namanya. Nah, mentoknya di situ. Ya, kita hilangin rumusnya. Panah. Remove arrows. Klik. Gitu ya. Nah, terus kita sekarang mau lihat misalnya nih dependence. Jadi data ini digunakan sama siapa aja. Misal kita pergi ke week 2 punyanya Keidan ini di C6, kita lihat ini angka dipakai kemana aja ya. Itu bukan pakai trace precedence tapi pakai trace dependence. Kita klik dependence. Oh, dia itu digunakan sampai totals, bahkan untuk menentukan no sama no bonus ini itu pakai angka ini, jadi penting gitu loh. Dan dia juga digunakan ke bawah untuk ke weekly total. Ya, kita klik lagi trace dependence. Oh, setelah di total, ternyata di total juga ke bawah. Jadi 6.900 ini penting untuk sampai bawah sini dan sampai sampai F10, lalu dilanjut sampai F12. Ini dijumlah semua. Ya, kita klik lagi. Oh, seperti ini toh. Nah, ini nanti ada yang titik-titik, ini nanti watch windows, nanti kita lihat ya. Habis ini ada penjelasan tentang watch windows yang di sebelah sini. Tapi nanti dulu, kita pelajari dulu trace dependence dulu. Oh, jadi 69 itu penting untuk ke bawah menjadi jumlah setiap minggu, lalu ke samping menjadi totals, menentukan was goal meet up dan bonus status, dan ini juga menentukan current number of sales, siapa aja yang dapat, siapa aja yang targetnya tercapai. Jadi angka ini penting gitu loh, angka 6.900 ini pengaruhnya sampai mana-mana dijelaskan dengan panah-panah ini. Menghilangkannya gimana ya, sama remove arrows gitu. Formula bagus banget ya Pak buat nge-track Ya. pekerjaan dari teman-teman juga Pak. Kadang-kadang saya gunakan seperti itu. Jadi kalau kita ngoreksi, kita tinggal pencet aja Pak Rudi, ini asal apa enggak gitu.
Yang kedua Pak, itu Ini biasanya nyalin angka apa rumus beneran gitu. ayo bongkar sedikit aja ya Pak. Sebetulnya kalau itu diambil dari file yang kopas, itu nanti akan mencari sebuah referensi dari file lain. Nah Ya, ini kelihatan lewat sini sebetulnya. Heeh. Jadi kemarin saya nangkepnya ya dari situ Pak, Iya betul. salah satunya. Betul. Jadi ketahuan ini dari angka, ngambil dari angkanya, filenya siapa, itu tuh ketahuan gitu ya. Ini namanya formula auditing. Jadi nggak cuma lihat nama atau nggak cuma ngelihat komputer gitu ya, tapi dari formula auditing itu ketahuan juga gitu. Nah, satu lagi setelah trace precedent sama dependence, kita juga bisa ngelihat show formula gitu dari semua ini. Ya, kita klik aja show formula. Gitu. Nah, seperti ini. Oh, ini rumusnya dari sini toh. Ya. Nih, ini fungsi rumus-rumusnya udah ketahuan semua gitu dari sini. Ya, ini namanya show formula ya. Kembaliinnya ya sama aja. Kita klik show formula, nanti kembali ke fungsi penampilan yang awal. Nah, ini kalau misalnya kita klik 2 kali, oh ini rumusnya tuh ini toh. Count if jumlah hitung. Kalau H5-nya H5 ya, FGH. Hitung referensinya itu H5 ya sampai H9 itu yes, kalau tidak no gitu ya. Tercapainya dari mana? Yang dihitung yang yes ada 3, kalau yang no berarti ada 2 gitu. Di sini kan langsung ketahuan. Misalnya ya betul. Dicetak enggak ya Pak? Hah? Bisa dicetak enggak ya Pak? Oh bisa ternyata kalau kita mau ngeprint ini bisa banget. Jadi ke file ya kita print. Nah nanti pas print preview itu nongolnya bukan angka tapi rumus-rumus Pak Rudi. Wah itu bisa buat belajar juga dong Pak? Iya bisa buat buku, belajar segala macam. Bentar, saya kembalikan tampilannya ke sini dulu ya, ke ini dulu ke semua. Tapi saya pack layoutnya kita buat yang jangan yang portrait tapi landscape biar lebih jelas lagi ketahuannya. Terus kalau kita mau ini kita tampilkan satu halaman saja ya, kita bisa ke view ya, terus kita pack break view-nya kita kasih. Ya udah ini kita geser aja sampai kelihatan satu halaman cukup gitu. Nah, sudah. Ini kembali lagi ke file terus ke print. Nah itu ketahuan tuh. Ya. Enak nih Pak buat belajar Pak. Ya, buat belajar enak. Tinggal disesuaikan aja mana yang perlu besar, mana yang perlu kecil. Bentar, ini misalnya seperti ini ya. Ini kan nggak perlu besar-besar, dia bisa nutup. Kita blok, terus kita klik 2 kali, dia nanti menyesuaikan sendiri. Ini juga sama, menyesuaikan sendiri. Nah, jadinya lebih perlu, mana yang perlu besar, mana yang perlu kecil. Nah, ini lebih enak. Nanti kita file, print. Oh, lebih kelihatan lebih rapi gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa di print untuk belajar gitu ya, bisa print untuk belajar ya. Itu namanya apa tadi, show Formula. Show formula ya, ke formula ya, terus ke formula auditing. Kita lihat formula auditingnya. Oke. Nah, satu lagi yang terakhir dari saya itu watch windows ya. Kita lihat dulu, kita kembalikan dulu ke bukan show formula. Kita kembali lagi ke penampilan yang ada angkanya ya. Dan ini kadang-kadang mengganggu, ada page 1, page 2 itu nanti ngalangi teksnya. Itu kembali ke view, terus pack break view-nya kita ilangin. Kembali ke normal. Ya ini kembali ke normal lagi seperti tadi. Ya, ini kita agak besarin dikit biar kembali seperti semula tuh. Tulisannya bisa kelihatan semua ya. Was Google Meet-nya juga ini kehalangan zoom. Ya, kehalangan zoom, terus ini bonusnya bonus and no bonusnya kita pasin aja biar lebih proporsional gitu seperti semula. Oke guys. Oke. Nah, kadang kita tuh nemukan ada mistake sedikit sebenarnya ya di sini. Di sini ada yang mistake gitu loh. Ya, kita temukan suatu mistakes misalnya nih gini nih. Nah, yang ini nih dari tadi saya gatel sebenarnya lihat kali ini. Ini total sales, apa bener sih nih? 32 kalau kita lihat ya, kita formula auditing misalnya ke formula auditing, kita lihat sini trace nah itu
Ini apa bener sih? Ini adalah penjumlahan dari si H. James sampai D. O'Brien. Oh, jadi 352. Ini salah apa bener nggak sih? Dia tuh menjumlahkan dari F5 sampai F10. Itu bener nggak ini angka ini sebenarnya total salesnya sekian? Coba, bener nggak? Salah apa bener nih? Salah, Pak. Salah ya, Mas Dwi Surya. Mas Dwi Surya nomor 002 ya. Iya, Pak. Salah ya, kenapa salah? Lah harusnya kan total sales tuh ya total salesnya aja. Jadi dari F5 sampai F9 aja. Kenapa yang nomor 10 ini dijumlah? Wong ini udah penjumlahan semuanya, dijumlahin sampai bawah lagi. Berarti harusnya kalau kita perbaiki gimana? Nah, ini sum F5 sampai F9, betul. Tapi bisa juga kan dari samping. Ya. Kita rubah rumusnya misalnya ke autosum, bukan dari atas tapi dari sini, dari samping, kan sama aja tuh. Sama yang ini ya, kita rubah ke yang totalan ini sampai F5 sampai F9 aja. Nah, ini jumlahnya jelas sama nih tuh. Nah, ini baru bener. Nah, ini untuk cek aja gitu, atau ini dihapus, cukup pakai ini saja, betul nggak? Betul ya, ngapain pakai dua-dua ini? Tapi ya ini untuk nguji-nguji kalian aja, nguji-nguji kalian teliti apa enggak. Nah, kita bisa menggunakan misalnya kita bekerja antar antar sheet ya, antar sheet ya. Nah, kita misalnya kita di sini punya penjumlahan Desember 2015 total tuh 176.211 nih, angka dari mana sih gitu ya. Kita pencet F2, oh dari formula auditing toh, dari F10 berarti dari formula auditing sini ya. F10, oh dari sini toh ya. Nah, ini kalau misalnya kita rubah, misalnya nih yang 6.900 kita jumlah jadi 10.000. Nah, ini kan naik ke 179. Nah, terus kita lihat ke watch windows, oh ini juga naik gitu loh. Nah, supaya kita bisa lihatnya enak ya, dari formula auditing tanpa harus bolak-balik ke watch windows, siapa tahu penjumlahan ini di Desember total ini itu digunakan dengan untuk rumus lain di sheet yang watch windows gitu ya. Itu ada caranya ya. Kita ke watch windows, terus klik di 179 ini, terus kita pencet ke formula tetap, terus ke watch windows ya. Nah, di sini masih kosong watch windowsnya ya. Watch windows kita tambahin add watch, ya udah yang ini ya, watch window yang B2 ya, B2 kita add ya. Udah, kita pergi ke sheet mana aja, dia akan tetap muncul ini watch windowsnya ini ya. Nah, tapi enaknya apa? Kita bisa ngelihat perubahannya. Misal nih ya, nih lihat, ingat jumlahnya berapa tadi? Kalau ini kan 6.900 ya, tadi yang ini 6.900. Saya kembalikan dulu ke posisi semula. Lihat posisinya ini berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Terus ini kita iseng-iseng kita rubah aja yang lain-lain ya. Sorry, kita rubah aja. Ini tadi 10.000, yang ini jadi 8.000, terus yang ini jadi 6.000. Ini ganti-ganti nggak? Kelihatan nggak? Ganti, Pak. Nah, tanpa kita harus pergi ke sheet yang ini. Oh, ini berubah, oh sudah gitu. Enggak. Jadi watch window tuh gunanya itu. Jadi kalau kita mau ngelihat rumus di sheet lain bahwa berubah apa enggak, ya kita bikin watch windows aja gitu. Jadi watch windows itu untuk ngintip sheet lain tuh hitungannya udah bener apa belum gitu. Padahal kita ngerubahnya di sheet ini, tapi kita bisa ngintip ke sheet yang lain sehingga nanti berubah gitu. Ini jadi 9.000 misalnya. Tuh 178374 jadi 177174 tuh di sini. Nah, kita bisa bikin berbagai macam watch windows. Misalnya ini dari perubahan sini itu mempengaruhi ke beberapa sheet yang kita taruh di sini. Kita add, nanti kita lihat oh cocok gitu.
seperti itu. Nah, itu namanya What Windows. Kalau kita kerja multi-sheet itu akan sangat bermanfaat. Nah, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Kayaknya materinya sudah selesai Pak Rudi ya. Tuh, saya janji 15 menit, bener kan? 18 menit. Tadi Pak Rudi sampai jam 2, saya sampai jam 14.18. Cocok toh? Sesuai janji kita, tidak sulit dan gampang biar kalian bisa menikmati Excel dulu. Tapi jangan seneng dulu. Ya boleh sih seneng, tapi besok-besok pasti ada yang sulit lagi. Tapi saya sama Pak Rudi akan berusaha supaya tidak tampak terlalu sulit gitu. Nah, itulah materi hari ini yang terdiri dari pertama tadi text based function ya, yang misah-misah nama tadi sama ngecek-ngecek, tapi text based yang saya auditing Excel worksheet, jadi memeriksa seperti itu tadi. Jadi dari formula auditing, tracing precedence, tracing dependence, watch window, sama showing formula dan print preview. Ya. Terus yang Pak Rudi mempresentasikan tentang protecting Excel worksheet and workbook data di protect. Oke guys, hari ini materinya segitu dulu. Nanti kalian lihat nanti malam lihat Smart, terus kalian download, kalian kerjakan, lihat video gitu. Videonya langsung saya upload nanti malam juga. Silakan kalau mau tanya.